Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irayanti Tambunan. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan, memberitahukan apa saja yang saya ketahui ketika belajar dari sejarah Islam Asia Tenggara. Nah, yang pertama saya jadi tahu di mana saja letak Islam minoritas, Islam mayoritas, dan Islam tertindas. Seperti Islam mayoritas itu ada di Indonesia, di Malaysia, dan di Brunei. Kemudian Islam minoritas seperti di Singapura, dan Islam yang tertindas itu seperti di Myanmar dan di Thailand. Nah, kenapa disebut Islam yang tertindas? Karena Islam di sana, masyarakat Islam di sana itu dilarang untuk beribadah, kemudian diusir dari negaranya sendiri karena mereka memeluk agama Islam. Nah, kemudian apa yang lagi yang saya ketahui, seperti di Myanmar itu alasan kenapa masyarakat Myanmar membenci masyarakat muslimnya, karena mereka anggap karena mayoritas di Myanmar itu berkulit putih, sedangkan masyarakat Islamnya itu berkulit gelap, sehingga mereka menyebutkan kalau masyarakat muslim itu asal mulanya itu bukan dari mereka, hanya mengungsi di sana. Kemudian pesan dan pesan dengan belajar sejarah Islam Asia Tenggara dengan Pak Arisman, pesannya itu yang pertama, bapaknya menjelaskan dengan sangat jelas sehingga kami memahami materinya. Kemudian sebelumnya juga udah pernah ketemu tatap muka langsung dengan Pak Arisman. Di dalam kelas Bapak itu asik dan menjelaskannya sampai muridnya, sampai mahasiswa itu benar-benar paham. Kemudian pesannya itu semoga lebih baik lagi aja sih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pelbi Mayasari. Saya dari Ekonomi Syariah kelas B, jurusan Ekonomi Syariah. Di video ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Kesannya, saya mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru tentang mayoritas dan minoritas negara di kawasan Asia Tenggara, serta perjuangan para tokoh-tokoh untuk mengembangkan ajaran Islam di kawasan Asia Tenggara, baik itu melalui jalur perdagangan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam mengajar, Bapak juga membawa mahasiswa-mahasiswanya untuk mengetahui pengetahuan baru melalui ajakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Pesan saya di sini, semoga Bapak mengajarkan mahasiswa-mahasiswanya selalu tegas, dan juga jangan pernah bosan ya Pak untuk selalu mengajarkan mahasiswa-mahasiswanya yang kurang pengetahuan. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Hefrianti. Pesan dan kesan saya selama belajar sejarah Islam Asia Tenggara. Nah, kesan saya yaitu terima kasih atas pengalaman yang berharga ini, Pak. Melalui mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, saya dapat mengerti arti sebuah perjuangan Islam masuk ke negara ataupun daerah-daerah seperti Aceh, Brunei, Malaysia, dan sebagainya. Nah, Bapak adalah sosok dosen yang tegas dan pembelajarannya sangat terstruktur, tidak lompat-lompat, sehingga memudahkan saya untuk mengerti secara perlahan. Nah, pesan saya tidak banyak, dimana pesan saya berharap Bapak dapat lebih baik ke depannya dalam mengajar. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Arisman yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Nah, mungkin itu saja pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciswira Priyanti Usman. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapatkan selama mempelajari mata kuliah Sejarah Islam di Asia Tenggara. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dan manfaat
dari mempelajari sejarah Islam di Asia Tenggara. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, untuk mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara dan bagaimana proses perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara, baik itu di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina, Timor Leste, dan Laos. Yang kedua di mana sebagai pelajaran untuk diterapkan di masa sekarang yang akan mengetahui identitas kebudayaan dan sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Yang ketiga di mana peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW adalah peradaban yang paling sempurna sehingga dapat kita jadikan pelajaran di masa sekarang. Yang keempat di mana untuk menyelidiki dan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam sebelumnya sehingga dapat menghasilkan peradaban yang unik di Asia Tenggara pada saat ini. Yang kelima di mana untuk menggali dan meninjau kembali faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kemajuan Islam dalam sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara dan faktor apa pula yang menyebabkan kemundurannya. Dengan adanya kemajuan dan kemunduran peradaban, kita dapat belajar dan menjadikannya cermin bagi masa-masa sesudahnya. Yang keenam di mana untuk mengetahui dan membandingkan antara peradaban Islam satu dengan peradaban Islam lainnya, sehingga dapat menemukan kesimpulan yang menarik antara peradaban Islam di Indonesia dengan peradaban Islam di negara lainnya yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang ketujuh, di mana untuk mengetahui sumbangan Islam dan umat Islam dalam peradaban umat manusia pada masa sekarang dan pada masa sebelumnya.